Hai semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu genetika populasi? Nah, jadi genetika populasi itu merupakan sebuah cabang ilmu genetika yang mempelajari bagaimana gen-gen tersebar, berubah, dan juga diwariskan di dalam sebuah tubuh makhluk hidup. Nah, kalau genetika individu itu mempelajari apa yang terjadi dalam satu tubuh, sedangkan genetika populasi itu mempelajari apa yang terjadi pada banyak tubuh sekaligus. Coba kita bayangkan sebuah populasi hewan ataupun manusia itu merupakan sebuah gen yang besar. Nah, setiap populasi itu wajib menyumbangkan gennya melalui perkawinan ataupun menghasilkan kombinasi gen yang baru. Nah, dari situlah ilmuwan dapat melihat bagaimana sifat seperti warna bulu, bentuk tubuh, hingga daya tahan penyakit yang muncul dan berubah dari generasi ke generasi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu genetika populasi, kita juga harus tahu mengenai manfaat genetika populasi. Yang pertama, ada mengetahui peluang munculnya sifat tertentu dalam populasi seperti ketahanan penyakit ataupun produksi yang tinggi. Kemudian yang kedua, membantu memilih induk terbaik untuk program pemuliaan agar menghasilkan keturunan yang unggul. Kemudian yang ketiga, memahami perubahan frekuensi gen akibat seleksi maupun perkawinan di dalam populasi. Kemudian yang keempat, ada mendeteksi ketidakseimbangan genetik sehingga populasi bisa dikelola dan juga diperbaiki dengan tepat. Selanjutnya itu kondisi dasar frekuensi gen dan genetik. Yang pertama ada frekuensi gen yang mengacu pada proporsi alel tertentu dan suatu gen dalam suatu populasi. Nah, representasinya dalam populasi dengan dua alel, misalnya A besar dan A kecil. Frekuensi alel dominan dilambangkan dengan P dan frekuensi alel resesif dilambangkan dengan Q, di mana P tambah Q sama dengan 1. Nah, perhitungannya itu dihitung dari frekuensi genotip dalam populasi. Nah, sedangkan yang kedua frekuensi genotip adalah proporsi individu dalam populasi yang memiliki susunan genotip tertentu atau kombinasi alel. Nah, representasinya untuk gen dengan dua alel A besar dan A kecil ada 3 genotip yang memungkinkan. Nah, homozigot dominan A besar, heterozigot A besar, A kecil, dan homozigot resesif A kecil. Dengan perhitungan yang pertama, frekuensi genotip dihitung dengan membagi jumlah individu dengan genotip tertentu dengan jumlah total individual dalam populasi. Nah, yang kedua menggunakan hukum Hardy-Weinberg. Frekuensi genotip dapat dihitung dari frekuensi alel. Yang ketiga menggunakan frekuensi homozigot dominan yaitu A besar adalah P kuadrat. Frekuensi heterozigot A besar A kecil adalah 2PQ. Nah, frekuensi homozigot resesif A kecil adalah Q kuadrat. Nah, jumlah semua frekuensi genotip adalah 1P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Saya akan membahas tentang hukum Hardy-Weinberg, di mana pada hukum ini menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip yang berada dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi lainnya selama tidak ada faktor yang mempengaruhi seperti mutasi, seleksi, migrasi, perkawinan acak, dan populasi kecil. Nah, dalam keadaan setimbang akan menghasilkan dua persamaan. Yang pertama itu P ditambah Q sama dengan 1, dan persamaan yang kedua adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, di mana P kuadrat ini adalah homozigot dominan, 2PQ sama dengan heterozigot, dan Q kuadrat sama dengan homozigot resesif. Nah, kita dapat lihat contohnya sebagai berikut. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan frekuensi gen dan genotip. Perubahan frekuensi gen dan genotip adalah inti dari genetika populasi karena menentukan bagaimana suatu populasi mengalami evolusi. Di dalam suatu populasi, frekuensi alel biasanya dinyatakan sebagai P dan Q, di mana P ditambah Q sama dengan 1. Sedangkan frekuensi genotip dihitung dengan persamaan Hardy-Weinberg. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Fitri. Nah, perubahan pada nilai P dan Q berarti populasi sedang berevolusi.
Di sini ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan ini. Pertama itu ada mutasi, yang kedua ada seleksi alam, ya ada aliran gen atau migrasi, yang keempat ada penyimpangan genetik, dan yang kelima ada perkawinan tidak acak. Oke, jadi kelima faktor tersebutlah yang menyebabkan frekuensi alel P dan Q terus bergerak dari generasi ke generasi. Nah, inilah mekanisme dasar terjadinya evolusi, karena setiap perubahan kecil dalam frekuensi alel akan mengubah struktur genetik populasi secara bertahap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis komposisi genetik, di mana analisis ini bertujuan untuk menentukan apakah populasi berada dalam keseimbangan genetik, yang dimana komposisi genetik adalah proporsi genotip dalam populasi, sedangkan komposisi fenotip adalah proporsi tampilan luar yang muncul. Nah, untuk memastikan apakah frekuensi gen dan genotip berada dalam keseimbangan, maka dapat digunakan uji C kuadrat, yang dimana pada uji ini frekuensi harapan dibandingkan dengan frekuensi kenyataan dari populasi. Nah, adapun rumus yang digunakan yaitu adalah X kuadrat sama dengan sigma O kurang E kuadrat per E, yang dimana O adalah frekuensi kenyataan dan E adalah frekuensi harapan. Nah, jika nilai C kuadrat menunjukkan bahwa keduanya tidak berada secara signifikan, maka populasi dianggap berada dalam keseimbangan genetik. Pada gen dengan dominan tidak penuh, frekuensi harapan mengikuti pola 1:2:1. Sedangkan pada dominasi penuh, perbandingannya menjadi 3:1 untuk fenotip dan 1:2:1 untuk genotip. Nah, dengan demikian, analisis keseimbangan genetik ini membantu kita memahami stabilitas frekuensi gen dalam suatu populasi.